Masuk. Selamat pagi, Bos. Pagi, Bos. Pagi juga detektif. Kali ini saya mengumpulkan kalian karena ada sebuah misi yang harus kalian kerjakan. Di mana ada kecurigaan dari warga mengenai suatu kos yang dinilai terlalu bebas keluar masuk wanita dan laki-laki. Nah, tugas kalian adalah menyelidiki lokasi tersebut dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum itu, seperti biasa, kalian juga harus melaporkan keadaan di sekitar markas ya. Bagaimana dengan Andin? Apakah siap? Inces. Ingat itu, Bos. Baik Inces Andin, apakah siap bertugas? Bos nanya Inces siap atau enggak? Biar Inces kasih tahu ya. Inces siap banget. Oke. Untuk detektif Zara, apakah siap? Siap, Bos. Baik, silahkan segera bertugas. Saya tunggu laporannya malam ini. Siap, Bos. Oke, Bos. Balik kiri, gerak. Emang ada balik kiri? Tahu. Dipaksa bila semua tuh kan, panas banget, panas tau. Iya. Zara, gimana nih pembagiannya? Karena ini udah siang, gimana kalau Inces ke utara, Zara ke selatan? Yes, of course. Oke, kalau kayak gitu, kita mulai aja pengamatannya, tapi bentar. Kok yang di parkirnya cuma ada motorku doang? Motor lu mana, Ces? Look at my face. Aku tuh lagi bete gara-gara itu. Kamu tau gak sih motorku sampai sekarang tuh masih di servis? Terus tadi kesini kamu naik apa? I'm sorry, I have ayang. Sama ayang dong. Ayang yang mana lagi tuh? Yang jaket hijau. Ya jaket hijau males banget, bukan ayang gitu mas. Sedih banget punya ayang. Ya itu deh. Kalau gitu untuk gimana kalau misal Zara ini nemenin kamu ambil motor di tempat servis? No, I'm independent woman. Aku bisa sendiri, aku bisa jalan sendiri. Tapi kayaknya aku bakal pengamatan dulu sih sambil nunggu motornya, sambil ambil motornya nanti. Jadi kayak pengamatan aja. Oke. But I'm mau sendiri sih. Oke, si paling independent woman or something like that. Of course I am. Yeah, it's me. Ya, pesan deh, yaudah kita berangkat aja. Ya, hati-hati ya. Oke loh. Hati sana. Bye. Bye. Kayaknya di sini nggak ada hal yang mencurigakan deh, Berry. Mending kita langsung lanjut keliling aja. Tuh udah apa tuh? Mending kita langsung ke sana aja. Kayaknya ada operasi pelanggaran lalu lintas deh. Mending kita langsung tanya aja ke bapaknya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini sedang ada apa ya, Pak? Kita sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas ya, Mbak ya. Jadi kalau kita jumpai ada pelanggaran kasat mata, akan kami hentikan. Oh iya. Untuk penyebab pelanggaran lalu lintas sendiri itu apa ya, Pak? Nah, contohnya seperti itu. Silakan kita lihat. Pelanggarannya apa, Pak? Ini Pak, kita berhentikan terkait pelanggaran. Pelanggaran yang pertama itu spion. Selanjutnya kita berhentikan terkait pelanggaran helm belum SNI. Kemudian SIM sama STNK-nya tidak dibawa Pak, seperti itu. Oh iya Pak, ini soalnya deket doang kok Pak, nggak jauh-jauh kita. Oh, jadi seperti itu ya, Pak, pelanggarannya? Betul sekali, Pak. Oh iya. Sebentar ya, Pak.
Nah, ini saya tahu nih Pak, pelanggaran yang pengendara ini buat karena tidak memakai helm. Iya, benar sekali. Oh, Jadi, iya. Mas, kenapa helmnya nggak dipakai? Helmnya hilang Pak kemarin. Tips-tips tata cara berkendara. Yang pertama, selalu menggunakan helm, gunakan jaket dan juga sepatu. Yang berikutnya, untuk selalu mengecek kendaraan Anda. Dicek untuk keadaan rem, untuk alur ban, dan juga lampu utama. Dan jangan lupa untuk surat-surat kendaraan harus dilengkapi. Yang berikutnya, jaga jarak Anda dalam berkendara. Selanjutnya, untuk tata cara menyalip, pastikan dalam kondisi aman. Selanjutnya, untuk kecepatan kendaraan harus dipatuhi. Dan yang paling utama, selalu patuhi peraturan kendaraan, selalu berdoa, semoga selamat sampai tujuan. Nah tuh dengerin. Siapa tadi kamu namanya? Namaku Adam. Oh Mbaknya iya. siapa? Zara. Zara, oke. Kamu kenapa nggak pakai helm? Kemarin helmnya hilang, Mbak. Walah, lain kali kalau Iya, naik iya. motor kita pakai helm ya. Iya, Yaudah kalau kayak gitu mending kita beli helm aja mau nggak? mau banget. Yaudah, naik motorku aja ya. Oke, yuk. Ini kebetulan aku bawa helm. Oke, kita pakai ya. Oke. Kamu depan. Oke, yang depan nih. Yoi. Bentar ya. Naik ya. Ya. Nah, kita udah sampai nih. Ya. Di sini banyak pilihannya, tinggal kamu pilih-pilih aja ya. Oke. Keren-keren sih, tapi mainstream. Mana ya kira-kira? Ini deh. Keren sih tapi warnanya nggak cocok sama aku. Nah ini nih biru nih, keren. Cakep. Coba. Zara, ini kayaknya bagus deh. Adam, lihat deh. Apalagi? Ini tuh helmnya itu nggak aman buat kamu pakai. Lihat gak ada kacanya, bahannya nggak kokoh, nggak ada pengaitnya. Ini tuh bisa menyebabkan kecelakaan kamu. Minimal gigi 2 copot lah. Waduh, ngeri ya. Terus helm yang sesuai standar gimana tuh? Mending kita langsung tanya aja sama penjualnya. Helm yang ber-SN itu seperti apa? Oke, boleh. Kita Yuk. tanya aja. Halo Ibu. Halo, Ibu. Halo. Bu, ini kan kita mau beli helm, tapi kita harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Bisa Oke. tunjukin nggak helm yang Ada? gimana? Ada Mbak, ini seperti ini helm SN. Yang SN ini tempurungnya keras. Ini busanya juga bagus, kualitas kacanya juga jernih. Ini pengaitnya juga kencang. Bisa klik Mbak, ini. Bisa saya lihat ya Bu? Ya, mau Mbak silakan. Mending ini aja dah nih, udah keren, sesuai dengan SNI. Kayaknya cocok nih buat kamu. Oke, keren sih. Iya kan? Keren ya. Gak usah gaya doang makanya, keselamatan itu nomor 1. Ya, oke deh. Yaudah Bu, ini aja. Oh, iya. Kasih ntar. Iya. Apa langsung mau dipakai aja? Oke, langsung Mbak ya. Oh, iya. Oke. Oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Habis ini, aku anterin kamu ngambil motor. Terus habis itu jangan lupa helm selalu dipakai. Iya, iya. Oke? Mari Bu. Monggo. Duh, kerjaan lagi. Kenapa sih harus disuruh kerja? Tapi ya namanya kerjaan ya. Jam berapa ini?
Masih siang. Cabut aja kali ya, Berry. Kira-kira kemana ya? Aku lapar sih. Itu ada kantin, aku mau makan. Kayaknya asik nih. Berry mau ikut nggak? Berhubung makan siang juga. Let's go! Makan apa ya? Banyak banget makanannya. Jadi pengen semua sih. Tapi aku lagi lapar. Berry, kalau kalian lapar, kalian makan nasi atau ngemil aja udah kenyang? Kalau aku sih kayak orang biasa Indonesia ya. Harus makan nasi dulu baru kenyang, baru namanya makan. Bentar. Kayaknya tadi ayam sama nasi sama sambal. Enak tuh. Berry, kita makan itu aja ya. Enak juga nih. Ibu, aku mau pesen nasi sama ayam, terus sama sambelnya sedikit, sama itu, apa namanya, kelapa muda yang sachetnya 1 ya, Bu? Oke. Iya, terima kasih. Duduk dulu. Iya. A few moments later. Berry, tau nggak, dari tadi Inces ngelihat siswa-siswa yang ada di sini tuh kangen banget rasanya pas Inces lagi sekolah. Dulu pas pertama kali istirahat, Inces bakal harus ke kantin pertama kali loh. Duh, lapar banget nih. Makanannya kali ya. Oh iya, terima kasih Bu. Ada nasi, ada ayam. Kita coba kali ya. Bentar. Ini kalori yang ada di sini berapa ya? Kan Inces lagi diet. Nggak boleh makan junk food. Tapi Berry tahu nggak kenapa Inces sebut nasi sama ayam ini adalah junk food? Simak video ini ya. Burger, pizza, ayam goreng, kentang goreng. Nyam-nyam. Junk food paling susah kalau ditolak. Kita tahu mereka ini nggak sehat. Tapi kenapa sih kita bisa secinta itu sama mereka? Jadi ngehancurin program diet Inces aja. Dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang pesat nih Berry, kini menjadi sangat mudah untuk melakukan sesuatu yang tentunya turut berperan dalam perubahan pola serta gaya hidup kita saat ini. Salah satu contohnya adalah dengan semakin banyak makanan siap saji atau biasa disebut dengan junk food atau fast food. Berry, tahu nggak sih apa itu junk food? Junk food merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan makanan yang kandungan kalori, lemak, gula, garamnya tinggi. Tetapi kandungan vitamin, nutrisi, dan seratnya rendah. Junk food juga dianggap memiliki nilai gizi sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada gizinya. Junk food yang mengandung lemak dan garam tinggi, contohnya adalah hamburger, pizza, ayam goreng, kentang goreng yang penyajiannya tidak disertai buah dan sayur, dan berbagai jenis keripik. Umumnya makanan tersebut mengandung lemak jenuh yang dapat menyebabkan resiko obesitas dan apabila dikonsumsi terlalu banyak dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Kadar garam yang tinggi melebihi kadar garam yang dibutuhkan tubuh dapat memicu tekanan darah tinggi. Contohnya junk food yang mengandung gula tinggi adalah minuman bersoda, donat, permen, dan kue. Gula yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada gigi dan penyakit diabetes. Junk food tidak baik apabila dikonsumsi terus-menerus. Untuk mengimbangi atau mengganti konsumsi junk food dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti aneka buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang merah, dan kacang almond. Nah itu tadi kenapa Inces sebut nasi ayam ini sebagai junk food. Tapi kalian tahu nggak sih fakta tentang junk food itu sendiri? Simak video berikut ini ya. Istilah junk food diciptakan oleh Michael Jacobson pada tahun 1972. Dari informasi yang Inces kumpulkan, junk food jika dikonsumsi terus-menerus berbahaya loh. Inces akan berikan fakta menarik mengenai beberapa makanan junk food. Check it out. Minuman bersoda.
Kadar gula dalam minuman bersoda sangat tinggi loh. Setiap kaleng minuman bersoda setidaknya mengandung hingga 10 sendok teh gula. Soda yang di restoran makanan cepat saji biasanya disediakan dalam porsi yang sangat besar. Bahkan, soda ukuran medium di kebanyakan restoran makanan cepat saji adalah sekitar 30 ons dan memiliki 300 kalori. Siapa sih yang gak suka french fries yang biasa dijual di restoran makanan cepat saji? Pasti Berry salah satunya kan? Makanan tersebut dibuat dari kentang yang digoreng dengan jumlah minyak yang sangat banyak. Tidak heran banyak yang suka french fries karena kegurihannya. Tapi Berry tahu nggak, proses pembuatan french fries nggak semudah itu loh. Pada umumnya, french fries yang dijual di restoran cepat saji seringkali mengandung lebih dari 15 bahan, termasuk gula dan berwarna makanan. Makanan tersebut juga mengandung pengawet, seperti asam pirosprofat sodium. Berdasarkan penelitian, asam tersebut bisa menyebabkan masalah penglihatan. Inces jadi takut deh makan french fries. Nah, yang satu ini namanya burger. Makanan ini memang terdiri dari berbagai macam bahan, tapi salah satu yang paling penting adalah dagingnya. Daging yang ada pada burger adalah daging giling yang sudah diproses. Kebanyakan dari daging tersebut mengandung hormon dan antibodi. Kalau Berry mengonsumsinya, kedua hal tersebut dapat berdampak negatif pada tubuh kita loh. Selain itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa beberapa burger mengandung lebih dari 100 kalori dalam satu porsi. Waduh, gak jadi diet nih Inces. Nah Berry, pada dasarnya junk food itu mengandung zat-zat yang jika dikonsumsi berlebih dapat membahayakan tubuh. Makanya, yuk bareng Inces kurangi makanan-makanan junk food. Nah, dari tadi Inces ngomongin tentang makan mulu. Tadi kita udah ngomongin tentang fakta junk food ya. Nah, Inces sampai lupa nih, Inces lagi ada di sekolah. Dan dari tadi Inces ngeliat banyak perbedaan antara siswa zaman sekarang dan siswa zaman dulu. Penasaran kan? Ini dia. Berry, pasti kalau lihat anak sekolah zaman sekarang berbeda ya dengan pada saat zaman kita. Dulu saat Inces masih kecil sih, masih sering bermain gobak sodor, main gundu, congklak, dan bola bekel. Seru ya? Seiring perkembangan zaman, pola perilaku anak juga berubah nih Berry. Lalu apa aja sih perubahannya? Kita bahas yuk. Dari pengamatan Inces, anak zaman sekarang lebih memilih naik ojol daripada naik sepeda angin. Ini dikarenakan karena kemudahan teknologi saat ini nih Berry. Tinggal pesan di HP, datang deh abang ojolnya. Semudah itu darling. Nah Berry, kalau siswa dulu itu belajar hanya menggunakan buku dan lebih cenderung mencari informasi dengan membaca dan alat tulis seadanya. Dan memang sebelum internet mulai populer, siswa memang agak kesulitan mencari sumber informasi tambahan untuk keperluan belajar. Mereka mesti rajin membaca buku ke perpustakaan, membaca koran, atau sekadar bertanya pada guru. Tapi sekarang semua anak pasti punya ponsel. Semua bisa mendapat informasi tambahan lewat video dan artikel di internet. Dulu handphone adalah barang yang jarang dimiliki oleh murid-murid sekolah. Pas kita pulang sekolah, mau main, gak semudah sekarang menghubungi besti-besti. Tidaklah semudah sekarang. Sehingga apabila siswa zaman dulu memiliki rencana untuk bermain, mereka akan merencanakan terlebih dahulu dari jauh-jauh hari. Bertemu jam 5 sore berarti bertemu tepat pada jam 5 sore. Sekarang, tinggal ngabarin di grup WhatsApp, langsung cus deh berangkat. Siswa zaman dulu, Aka zaman Inces sering main permainan tradisional seperti gobak sodor, main gundu, congklak, selepas pulang sekolah. Wah, seru sekali dulu kalau Inces inget-inget. Sekarang setelah pulang sekolah, anak-anak langsung tancap main PUBG, Mobile Legends bersama teman-teman. Kalau dari segi PR, siswa zaman sekarang lebih dimudahkan lagi nih Berry. Biasanya anak-anak meminta tolong kepada ayah, ibu, atau kakak mereka. Jadi ingat dulu dimarahin mamah karena gak bisa ngerjainnya. Bahkan beberapa teman Inces rela mengeluarkan uang untuk mengikuti les private demi mendapatkan nilai yang lebih baik. Sekarang
Bantuan untuk mengerjakan PR bisa didapatkan dengan sangat mudah. Di internet, platform bantuan belajar juga banyak banget sekarang. Ini tentunya dapat membantu memberi penjelasan lengkap saat kamu kesulitan mengerjakan tugas atau dalam persiapan ujian. Nah, banyak kan perbedaan antara siswa zaman sekarang sama siswa zaman dulu. Tapi bentar. Inces sudah kesorean. Inces kan harus ke kos Elvi. Ditungguin sama detektif Zara. Yuk Berry, buruan. Iya, selamat sore. Gimana kak? Kakaknya pengunjung kos ini atau penghuni kos ini? Kebetulan aku penghuni di sini. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Aku kan mau kos di sini, jadi mau sedikit tanya, nggak apa-apa ya? Oh, boleh banget. Jadi untuk peraturan di kos ini gimana ya kak? Kalau peraturan sih normal-normal aja ya, kayak kos pada umumnya. Yang pertama pasti ada jam malam, yaitu jam 10. Tapi kalau mau pulang lebih dari jam 10 juga boleh-boleh aja, tapi izin. Terus buat tamu lawan jenis, kalau misalnya mau kerja kelompok juga boleh, tapi harus ada waktunya juga sampai jam 10, terus habis itu pulang. Oh, berarti sebenarnya peraturannya nggak ribet-ribet banget ya kak? Iya, sebenarnya sama-sama aja sih, buat kenyamanan bersama aja. Oh iya. Terima kasih ya kak sebelumnya. Iya, sama-sama, aku duluan ya. Oh iya, hati-hati kak. Duh, si Inces mana lama banget sih? One eternity later. Hai. Dudu. Maaf banget, Inces telat. Bisa di mana aja sih kamu? Tadi jajan dulu sama Astaga. Berry. Iya nggak Ber? Iya kan? BTW kenapa sih kosannya menyelusup banget? Inces tuh bingung carinya tadi tahu. Jangan bilang kayak gitu. Walaupun ini tempatnya pelosok, tapi tadi itu penghuninya ramah banget. Terus, aku juga sempat tanya-tanya sama penghuni kos di sini tentang peraturannya. Ternyata nggak ribet-ribet banget sih. Ya, Iya. iya, Oh, untuk oke, kenyamanan oke. bersama aja gitu. Oh gitu. Hmm. BTW yang cewek cowok merasakan itu gimana? Oh, kalau itu dari pihak yang punya kos, itu tuh nggak mempermasalahkan hal itu. Yang penting masih ada jam malamnya gitu. Kalau udah malam ya harus pulang gitu. Apa kita cari pintu yang lain aja biar kita cari tahu nih sendiri. Sore mbak, Sore Mbak. Duluan ya. Iya, monggo. Kan udah diomong. Nggak ada yang bener ini. Jangan seuzon dulu. Siapa tahu mereka ada kepentingan lain yang kita nggak tahu. Nggak ada cowok sama cewek temenan tuh nggak ada. Kita cari tahu aja kali, kita cari pintu yang lain gimana? Boleh. Yaudah. Ayo. Mana nih? Coba. Nah, bagus banget. Zar, ada pintu. Ada gas ngeng. Kekunci. Apaan tuh? Ih, itu kan rame. Makanya tadi aku udah bilang jangan seuzon dulu. Nggak ada susun-susunan. Emang mereka mencurigakan aja. Itu buktinya mereka rame. Kenapa nyalain aku sih? Kamu tadi bilang begitu. Nggak tahu lah. Nggak ngerti. Mbak yang tadi kan? Iya. Sini aja join, ngapain sih di situ? Gimana nih? Langsung itu kayak gini. Sedangkan Sini aja udah. Tapi ini masih. Hai Kak. Halo. Hai. langsung dulu. Oh iya, terima kasih. Kalian lagi ngapain? Kok
banget. Lagi diskusi lah. Iya. Kok seseru itu ya? Kalian prodi apa sih? Kuliah sih. Kita mahasiswa pemberitaan. Susah banget itu. Pasti tugasnya banyak banget tuh. Banyak. Hampir tiap hari kita Sampai kayak gini, Kak. Bahkan sampai tengah malam. Iya. Hampir tengah malam. Iya. Kalian udah capek? Ya capek mau Gimana gimana ya? lagi? Mau gimana lagi? Kayak gitu harus menjaga kesehatan banget kayak gitu, Kak. Takutnya sakit kan, karena kalian dari pagi sampai malam juga kan. Tiap hari Kurang tidur. Kayak gitu Capek tiap banget hari. seharian. Kak, kalau misalnya aku kasih tips kesehatan gimana? Boleh. Oke. Ada emang. Ada dong. Oke. Berry dan teman-teman semuanya, aku mau kasih tips nih bagaimana menjaga kesehatan di tengah hektiknya gemburan kalian menjadi mahasiswa. Simak video berikut ini ya. Siapa Berry di sini yang kesehariannya sibuk banget? Seperti Mbak tadi. Inces lihat-lihat dia sibuk banget ya. Apa tidak capek tuh Mbaknya? Sebenarnya berkegiatan secara terus-menerus tiap hari itu nggak baik loh Berry. Apalagi buat kamu yang tiap hari berkuliah. Terkadang tubuh butuh istirahat setelah berkegiatan seharian. Nah, Inces kasih tips nih buat Berry agar tetap sehat di tengah kesibukan kuliah kalian. Yang pertama dan yang paling utama adalah makan. Sebagai anak kuliah, kadang seringkali kita terlalu sibuk mengerjakan tugas atau terlalu asyik berbincang dengan teman. Apalagi anak kos yang sering menyepelekan makan. Jangan dibiarin ih. Tubuh memerlukan asupan gizi sebagai energi dan penambah konsentrasi. Sehingga kegiatan yang Berry lakukan bisa maksimal. Perbanyak konsumsi sayuran, buah, dan protein. Jangan terlalu sering membeli makanan cepat saji, karena tidak baik bagi kesehatan tubuh. Selain itu, juga tetap memperhatikan kandungan nutrisi. Misalnya, dengan mengurangi makanan yang mengandung lemak jenuh atau pengawet dan penyedap rasa. Selanjutnya, jangan lupakan air putih. Banyaknya dengan variasi minuman berwarna yang kian beragam, menjadikan kita seringkali lupa minum air putih. Inces sarankan buat Berry, usahakan minum air putih 8 gelas sehari, agar tubuh tidak kekurangan cairan. Hindari minuman bersoda juga Berry. Kemudian, minum segelas air putih setelah bangun tidur juga membebaskan racun pada tubuh kita. Nah Berry, sesibuk apapun kuliah kalian, jangan sampai lupa menggerakkan tubuh ya. Misalnya dengan berjalan kaki, stretching, hingga push up dan sit up. Hal ini agar otot-otot tubuh tidak kaku selama beraktivitas. Cara paling mudah yang Inces biasa lakukan adalah menggerakkan tangan kaki atau tubuh dengan ringan untuk membuat otot-otot rileks kembali. Selain itu juga bisa dengan jalan-jalan keluar rumah dan mencari udara segar agar tubuh dan pikiran fresh dan bersemangat. Oh iya, jangan lupa tetap mengonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saat kita sibuk, stamina tubuh akan terforsir. Oleh karena itu, untuk mengatasinya harus memperhatikan kebutuhan vitamin dan mineral melalui makanan yang kita konsumsi. Tapi kalau Berry tidak terlalu suka dengan vitamin dan suplemen yang berbentuk tablet, bisa menggantinya dengan makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah yang terakhir nih, yang paling penting, istirahat yang cukup. Walaupun banyak kegiatan, harus tetap istirahat yang cukup. Jangan memaksakan tubuh dan mata yang sudah lelah untuk melanjutkan aktivitas. Selain itu, tidur yang cukup juga dapat membantu kestabilan fungsi otak, jantung, ginjal, dan hati. Berry harus mengatur waktu tidur dengan baik. Jangan mengabaikan waktu tidur. Boleh beraktivitas, tapi jangan sampai melupakan waktu istirahat. Karena tips hidup sehat yang paling sederhana adalah memiliki kualitas tidur yang baik. Dengan memiliki waktu tidur yang cukup minimal 8 jam per hari, membuat kita produktif dan bersemangat di pagi hari. Nah itu
tadi cara menjaga kesehatan di tengah gempuran kalian menjadi mahasiswa aktif. Gitu, Kak. Terima kasih ya. Terima kasih loh tipsnya. Oh ya, ngomong-ngomong, by the way kalian mau ngekos di sini, cari kosan? Iya sih, Kak. Gimana kalau aku kasih kontak yang punya aja ya? Boleh. Orangnya ramah kok. Ramah, oke. Boleh ya Cek kontaknya? aja, Kak, ini. Oke. Kuscan aja ya, Kak. Oke. Udah. Udah. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Kayaknya kita mau pamit dulu deh. Mau pamit? Buru-buru Iya. banget ya. Buru banget. Iya, karena kita cari nomor HP aja. Oh, gitu. Nanti cek lagi gitu kan. Iya, betul banget. Ya udah kita duluan ya, Kak. Terima kasih. Hati-hati ya. Semangat deh. Kita lanjut lagi. Sampai mana lupaan? Itu yang bagian Gimana? Untung gak ketahuan ya. Jago kita. Ih, BTW ngomongin tentang anak kos yang kayak gitu, aku jadi pengen deh punya anak kos. Jadi ibu kos maksudnya. Jadi ibu kos. Jadi ibu kos tuh gak gampang tau. Kita modalnya udah nggak kecil-kecil amat tuh kan, harus modal besar. Nggak sih? Terus belum lagi ngurusin anak-anak dan kos-kosannya. Ih, tinggal cari aja pegawai. Ya, itu tambah pengeluaran. Iya juga sih ya. BTW, aku tuh denger tahu ngomongin tentang uang banyak nih. Bank Indonesia baru ngeluarin uang tahu. Iya, bener banget. Kamu mau lihat nggak? Bener. Iya. Oh bener. Kamu lihat tuh. Nih, aku kasih tunjuk. Nih. Ini sih lucu banget. Size-nya juga lebih diperkecil gitu Iya, ya. bagus kan? Emang. Warna-warni lagi. Iya. Dan kamu tau nggak uang di Indonesia, uang di berbagai negara itu ternyata unik banget. Aku baru lihat beberapa sih. Mereka tuh masing-masing punya keunikannya sendiri. Iya, kalau di Indonesia kan ada pahlawannya, Iya. ada wisatanya. Benar. Terus ada apa lagi? Terus masih berbagai macam yang lainnya. Iya, jadi bangga deh. Incas mau tahu nggak uang di berbagai negara yang unik-unik? Incas mau tahu, sama Berry juga? Mau. Kayaknya Berry juga pengen tahu banget deh. Iya, kita lihat video ini. Ini dia. Tiap negara memiliki mata uang. Fungsi utamanya sebagai alat tukar pembayaran dalam transaksi ekonomi. Tidak melulu soal nominal, mata uang sudah dijadikan sebagai ciri khas dan identitas suatu bangsa. Di berbagai negara, ada banyak banget loh Berry mata uang yang unik. Mulai dari tidak lagi gampang sobek dan sudah ada yang berbahan anti air. Lalu, apa aja sih keunikan mata uang di dunia? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, ada uang 500 miliar dinara dari Yugoslavia. Uang kertas ini hadir saat negara ini memiliki krisis ekonomi yang besar pada tahun 1989 sampai 1993 Berry. Sehingga banyak reformasi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah saat itu. Selanjutnya ada Mobutu. Uang ini benar-benar bolong loh Berry. Uang unik ini berasal dari negara Zaire. Pada awalnya, uang tersebut merupakan uang normal, yaitu uang yang memiliki gambar presiden negara Zaire. Namun, pada tahun 1997, presiden negara tersebut digulingkan. Kondisi negara Zaire yang sedang dalam krisis keuangan pada saat itu membuat pemerintah negara tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan mata uang itu dan hanya memotong bagian wajah presidennya. Nah, Berry, uang unik selanjutnya datang dari Filipina. Uang yang bernilai 100.000 peso ini dibuat untuk memperingati perayaan 100 tahun berdirinya negara Filipina, Berry. Uang ini sekaligus pemecah rekor sebagai uang kertas terbesar di dunia dengan ukuran sebesar 356 mm x 216 mm. Uniknya lagi, Filipina membuat uang tersebut di Jerman. Uang ini memiliki nilai setara 3.700 dolar Amerika atau 48 juta rupiah. Uang terunik berikutnya berasal dari negara Mongolia. Uang ini adalah koin Tugrik yang dikeluarkan oleh pemerintahan Mongolia pada tahun 2007. Yang menarik perhatian lagi nih, di koin ini terdapat gambar wajah John F. Kennedy yang bukan merupakan presiden Mongolia, melainkan mantan presiden negara Amerika Serikat. Selain itu, koin ini dapat berbunyi jika ditekan pada bagian tengahnya. Bunyi tersebut merupakan pidato John F. Kennedy ketika berada di Jerman Barat, yakni Ich bin ein Berliner. Uang terunik berikutnya berasal dari negara Zambia. Koin ini bernama kwacha,
yaitu koin pecahan 5.000 di negara tersebut. Tidak seperti koin yang umumnya berbentuk bulat, koin ini justru memiliki bentuk yang tidak beraturan. Ternyata, bentuk koin tersebut merupakan bentuk yang mirip dengan souvenir Olimpiade Sydney pada tahun 2000. Koin ini dibuat sebagai apresiasi terhadap parade Olimpiade Sydney. Selanjutnya, koin yang bernama Freshwater Pearl. Koin ini berasal dari negara Palau yang terletak di Samudra Pasifik. Koin ini memiliki mutiara di tengahnya. Meski terlihat aneh, koin ini mendapatkan berbagai macam pujian dari berbagai kalangan untuk pemerintahan Palau. Hal tersebut karena alasannya dibuat koin ini, yaitu sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kepedulian manusia terhadap kehidupan laut. Namun, pecahan uang koin ini hanya diproduksi terbatas. Itulah beri uang-uang unik dari seluruh dunia. Kira-kira uang rupiah kita bakal ada yang unik seperti daftar tadi nggak ya? Nah, itu dia keunikan dari berbagai mata uang di dunia, Justin Berry. Wah, emang bener-bener unik ya, apalagi mata uang kita. Iyalah, jelas. Bentar. Apa? Ini udah jam segini loh, kita harus ke markas. Oh iya, Ayo balik gas, ngeng. Ini nggak bisa jalan sendiri ya? Ya, bisa Hehehe. Nih, helmku bagus. Ya, si paling bagus dah. Nih, biarin. Ya, hati-hati. Ya, kamu juga. Oke. Wih. Pedih, besar merasa. Masuk. Selamat malam, Bos. Selamat malam, Bos. Akhirnya sudah sampai kalian. Gimana investigasi hari ini? Tadi kalau Zara sih menemukan beberapa pengendara yang ditegur oleh pihak kepolisian karena melanggar peraturan lalu lintas, Bos. Dan Zara juga menemukan salah satu pengendara yang tidak menggunakan atribut keselamatan berkendara, yaitu helm. Baik Zara, lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Zara mengajak pengendara tersebut untuk membeli helm sesuai dengan SNI tentunya, Bos. Oke, kerja bagus Zara. Lalu bagaimana dengan kamu, Inces? Kalau Inces tadi, Bos. Iya, Inces tuh tadi tertarik ke salah satu sekolahan dan ternyata di sana banyak jenis makanannya, Bos. Inces pilih salah satu dong. Inces makan nasi ayam. Itu ternyata udah enak, sehat, murah lagi, Bos. Tapi tetap aja kalau tidak sesuai dengan takaran gizi yang sebenarnya, itu juga tidak baik untuk dikonsumsi berkepanjangan ya, Bos. Nah, ada pepatah bilang kalau semua yang berlebihan itu nggak bagus, Bos. Terus ada lagi, Bos, Inces menemukan perbedaan antara siswa zaman sekarang sama siswa zaman dulu, Bos. Baiklah kalau seperti itu. Lalu bagaimana dengan kos-kos yang dicurigai warga? Nah, itu dia, Bos. Kita mau klarifikasi nih. Soalnya kita tadi udah ke sana dan sebenarnya cuma kerja kelompok aja. Ya, bener banget, Bos. Dan itu cuma di ruang tamu, Bos. Itu memang ada cewek cowok, tapi kan gak masuk kamar. Bener. Dan itu juga siang hari ya. Iya, bener banget. Bener. Nah, terus kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita tahu keseharian mahasiswa itu ternyata, Bos, sehektik itu. Kita juga sampai dengerin kayak pusing ya. Pusing banget. Kasian ya. Kasian banget gitu. Nah, terus kita memberikan tips-tips untuk menjalani aktivitas dengan baik, tetap menjaga kesehatan, Bos. Gitu. Syukurlah kalau kesalahpahamannya telah selesai. Kerja bagus detektif, laporan saya terima. Sekarang silahkan kembali ke markas kalian masing-masing. Karena besok masih ada kasus yang harus kalian pecahkan. Ini kasus yang perlu kalian pelajari. Oke, Bos. Habis ini Incis mau skincarean, mau night routine. Yes, masih ada Bos loh. Oh iya, maaf, Bos.